Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Saya dari Prodi Teknik Mekatronika angkatan 2020 dengan NIM 2004911000040. Di sini saya akan melakukan praktikum pengukuran besaran listrik pada modul 7 mengenai osiloskop. Nah, mula-mula saya akan melakukan praktikum 7.5.1, yaitu membuat percobaan mengukur tegangan terpasang VRMS pada rangkaian pada aplikasi ini multisim. Mula-mula kita ambil komponennya pada bagian ini, play source. Kita ambil AC power. Kemudian kita ambil ground. Kita copy. Kita butuh 4 ground ya. Yang pertama untuk AC, tegangan AC-nya. Terus yang kedua itu untuk multimeter, dapat kita ambil pada sebelah kanan. Pertama itu yang multimeter yang plus tersambung ke plusnya tegangan AC. Kemudian yang main itu sambung ke ground. Kemudian tampil Tektronix oscilloscope sama oscilloscope biasa. Nah, ini yang pertama. Groundnya ini nyambung ke sini, kemudian kita pakai channel 1, sambungkan ke plusnya tegangan AC, sama seperti skema rangkaian yang ada di sini. Kemudian kita coba run. Oh ya, kita pakai di sini kita akan lakukan pengukuran 3 percobaan, yaitu 5 VRMS, 10 VRMS dan 15 VRMS dengan frekuensi 60 Hz. Kita coba run. Terus kita tampilkan semua multimeter dan osiloskopnya. Ini dirubah ke AC jadi 5 volt. Kemudian pada osiloskop Tektronix kita hidupkan dengan menekan tombol power. Kemudian pada osiloskop biasa dan osiloskop Tektronix belum sama sinyalnya karena second per diff-nya belum dirubah. Karena di second di sini 10 ms, kita ubah juga 10 milisecond. Kemudian volt per diff-nya juga kita belum dirubah. Kita rubah dengan menekan tombol potensio volt per diff-nya. Nah, kemudian kita arahkan agar sinyalnya lurus dengan garis yang ada di sini. Oke. Kemudian percobaan kedua 10 volt 10 VRMS. Kita run lagi. Kita
luruskan lagi agar sejajar dengan garis. Mohon maaf, itu apa? Ya, benar. Kita naikkan ke atas agar sejajar dengan garis. Kemudian percobaan yang ketiga, 15 VRMS. Kita run. Pada multimeter tertera 15 volt. Kemudian kita osiloskop elektronik kita luruskan lagi. Oke. Terus kita lanjutkan ke praktikum yang kedua, yaitu perhitungan manual untuk menghitung volt efektif. Yang pertama, pada tegangan VRMS 5 volt dan frekuensi 60 Hz. Kita dapatkan di sini grafik gelombang sinyal. Oleh karena pada satu kotak ini terdapat 4 garis, yaitu 1, 2, 3, 4, maka di sini 1/4 sama dengan 0,25. Kemudian di sini terdapat 3,5. Oh iya, 3,5 di sini dikarenakan di sini kan terdapat 3 kotak, tapi tidak sampai 2 kotak dan ada kelebihan. Dan di sini terdapat ada kelebihannya itu 1, 2, 3 setengah baris, jadi 3,5 dikalikan 0,25 yaitu sama dengan 0,875. Kemudian 0,875 itu ditambahkan dengan kotak yang ada tadi, yaitu 2 kotak, jadi 0,875 ditambah 2 sama dengan 2,875. Nah, untuk menghitung VPP itu dengan rumus volt per div dikali jumlah div. Nah, jumlah divnya kan sudah ketemu 2,875 dan volt per divnya tadi 5 volt. Jadi 5 dikali 2,875 sama dengan 14,375. Untuk mencari VP kita gunakan rumus setengah kali VPP. Jadi setengah dikali 14,375 sama dengan 7,19. Untuk volt efektif kita pakai rumus VP dikali 0,707, yaitu sama dengan 7,18 dikali 0,707 sama dengan 5,083 volt. Nah, di sini volt efektif 5,083 volt. Yang kedua yaitu pada VRMS sebesar 10 volt. Nah, di sini sama juga, setiap satu kotak itu terdapat 4 garis, jadi 1/4 sama dengan 0,25. Kita cari jumlah divnya dulu. Nah, di sini kan terdapat kelebihan sekitar 2,8, kemudian 2,8 dikali 0,25 sama dengan 0,7. Nah, 0,7 tadi ditambahkan dengan kotak yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 kotak, jadi 0,7 ditambah 5 sama dengan 5,7. Kemudian VPP nya sama dengan pakai rumus yang sama, volt per div kali jumlah div. Jadi 5 dikali 5,7 sama dengan 28,5 VPP. VP sama dengan setengah kali VPP. Jadi setengah dikali 28,5 sama dengan 14,25. Untuk volt efektif sama seperti rumus tadi, VP dikali 0,707, jadi 14,25 dikali 0,707 sama dengan 10,07 volt, hampir sama dengan nilai VRMS.
yang terpaut 0,7 nilainya. Dan kemudian kita coba pengukuran dengan VRMS 15 volt. Nah, di sini terdapat setiap kotak sama juga terdapat 4 garis, dan juga di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 kotak dan lebih 8 kotak. Kira-kira sebanyak 2 garis. Jadi di sini saya 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5. 0,5 ditambahkan dengan jumlah kotak tadi 8 sama dengan 8,5. Jadi jumlah divnya 8,5. VPP-nya sama seperti rumus tadi, V per div dikali jumlah div. Jadi 5 dikali 8,25 sama dengan 42,5. VP-nya sama, setengah kali VPP, setengah dikali 42,5, kita dapatkan 21,25. Untuk volt efektif juga sama, VP dikali 0,707 sama dengan 21 dikali 25. 21,25 dikali 0,707 kita dapatkan 15,02 volt. Hanya terpaut 0,2 antara volt F dengan VRMS. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada penggunaan osiloskop elektronik pada aplikasi multisim dapat mengubah nilai dari volt per div, ms per div, dan posisi dari sinyal menggunakan potensiometer volt per div, second per div, dan position seperti yang ada pada gambar di sini. Kemudian perbedaan hasil pembacaan pada tegangan yang diukur multimeter dan osiloskop terjadi dikarenakan pada multimeter dapat juga dipengaruhi oleh komponen-komponen yang pada perangkat multimeter tersebut, apakah kualitasnya sudah menurun atau yang kita gunakan masih dalam kualitas baik atau kualitasnya multimeter tersebut tinggi. Kemudian dapat juga dipengaruhi pada pembacaan grafik sinyal gelombang pada osiloskop tersebut, dan juga pada perhitungan kita atau nilai di belakang koma yang kita gunakan untuk hasilnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.